Pastor ini tidak ada nabi yang datang setelah Yesus, melainkan kemudian hanya roh kebenaran. Jadi kami umat Islam, kalau di dalam Al-Quranul Karim sudah sangat jelas kemudian bahwa kitab-kitab terdahulu menurut Al-Quran itu membicarakan tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Sosoknya yang disebutkan, sifatnya kemudian, dan pola pewahyuan yang diterima juga diceritakan. Lalu kemudian sifat-sifat beliau juga diceritakan, tipikal beliau, karakter beliau. Lalu kemudian pasar daripada dakwah beliau juga itu diceritakan menurut Al-Quranul Karim. Menurut Al-Quranul Karim, saban hari berganti, bulan, tahun, berketemulah kemudian di negara kita ini apologet Islam dan juga apologet Islam Kristen. Lalu kemudian kami sebagai apologet Islam mencari data. Apa yang diuraikan Al-Quran itu mencari data. Data yang kami temukan kemudian itu sangat valid, baik di dalam perjanjian baru maupun di perjanjian lama, bahkan menceritakan tentang roh kebenaran yang datang setelah Yesus. Ada poin yang menarik. Ada poin yang menarik, misalnya di dalam hasil penyelidikan Lukas di Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Jadi nanti Pak Pastor mungkin bisa meluruskan, karena saya akan membawa ranah ini kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama dikatakan di sana, bukankah telah dikatakan Musa, berarti nubuatan ini sudah diceritakan oleh Nabi Musa alaihissalam, merujuk kepada Ulangan 18 dari 15 sampai nomor 20 nantinya. Tuhan Elohim akan membangkitkan bagimu seorang nabi. Jadi yang bangkit ini, yang diutus kemudian ini adalah seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Jadi di antara kemudian Bani Israel akan muncul seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa. Perintahnya kemudian, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakannya kepadamu. Jadi ada perintah untuk mendengarkan nabi tersebut. Lalu di data nomor 23-nya dikatakan akan terjadi. Berarti akan terjadi artinya keadaan ini harus diadakan, harus diadakan atau harus disaksikan, karena akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nah, ini yang menarik di sini adalah data nomor 23-nya. Kisah Para Rasul 3 nomor 23. Jadi nabi ini ketika dia datang, polanya dia hidup sama seperti Nabi Musa. Kerjanya membasmi, memerangi. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi. Kalau dalam bahasa Yunani, basmi ini ekeinos. Ekeinos ini bisa diartikan kemudian ketika kita melihat bahwa itu merujuk kepada apa yang menjadi esensial penugasan daripada nabi tersebut. Lalu dikatakan dalam bahasa Yunani oxolotereu, mematikan. Mematikan artinya melenyapkan atau membunuh. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibunuh atau akan dilenyapkan atau akan dibasmi dari umat ini. Nah, kalau kita melihat Kisah Para Rasul 3:22 nomor 23 ini, kita sandingkan kepada Yesus, tidak ada orang yang tidak mendengarkan Yesus kemudian dibunuh. Malah yang terjadi Yesusnya yang dibunuh. Dengan kata lain, harus ada nabi yang mempraktekkan keadaan ini, di mana nabi tersebut ketika tidak didengarkan akan terjadi peperangan, akan terjadi pembinasaan, akan terjadi pembasmian. Nah, ini hanya disifati oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya masih menggunakan perjanjian baru dengan satu data. Nanti kita akan merujuk kepada roh kebenaran itu apa sih sebenarnya. Nah, sementara seperti itu dari saya mungkin.